It's difficult to say it now because it's just happen. Tiada orde baru tanpa Terah Soeharto, termasuk si putra bungsu Hutomo, Mandala Putra alias Tommy. Selain terkenal playboy dan gemar wanita, Tommy pun diingat sebagai dalang penembakan seorang hakim yang melawannya. Hutomo Mandala Putra atau yang biasa dikenal Tommy Soeharto lahir pada tanggal 15 Juli tahun 1962 sebagai putra termuda Presiden Soeharto dan Ibu Tien. Agaknya sejak kecil Tommy memang sudah ada tanda-tanda akan menjalani hidup yang menarik. Saat kecil ia cedera di momen gerakan 30 SPKI terjadi. Saat itu Tommy sedang dirawat karena tersiram sepanci sup buntut masakan ibunya. Soeharto pulang di tengah malam 1 Oktober tahun 1965 untuk istirahat setelah berhari-hari menemani Tommy. Beberapa jam kemudian ia mendapat telepon soal dugaan pembunuhan para jenderal oleh PKI. Setelah akhirnya Super Semar terjadi dan Soeharto naik menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, hidup Tommy semakin gemilang. Dalam biografi Bu Tien, Tommy diduga kuat sebagai anak favorit Soeharto dan Tien karena kemiripannya pada sang ayah daripada kakak-kakaknya. Tommy dianggap lebih lincah daripada Sigit dan Bambang Soeharto. Saat ia beranjak dewasa, Tommy menumbuhkan kumis dan hampir tak pernah terlihat tanpa kacamata Ray-Ban yang membuatnya begitu mirip dengan sang ayah. Soeharto sering menghabiskan waktu bersama Tommy. Layaknya anak pejabat lainnya yang lahir kaya raya dan dimanja orang tuanya, tak butuh waktu lama untuk Tommy menumbuhkan sifat buruk. Ia dikenal senang wanita, dugem, dan judi. Dalam satu malam, Tommy bisa rugi $1 juta dalam judi dan ia tak peduli dengan hal itu. Di masa dewasa seperti reputasi keluarga Soeharto pada umumnya, Tommy terlibat dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia juga terlibat dalam berbagai kasus pengemplangan pajak. Namun kasus Tommy yang paling terkenal adalah pembunuhan seorang hakim yang memvonisnya. Saat itu tahun 1999, setahun sejak lengsernya Soeharto. Artinya, Tommy sudah tidak sekebal hukum seperti dulu. Tommy sedang terlibat kasus tukar guling antara PT Goro Batara Sakti atau GBS dan Bulog bersama Ricardo Gelael, ayah tiri aktor Fachri Albar. Pada September tahun 1999, Tommy divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi. Namun tiba-tiba pada 22 September tahun 2000, Majelis Kasasi menjatuhkan vonis bersalah atas korupsi di mana Tommy dan Ricardo harus dipenjara selama 18 bulan. Ketua Majelis Kasasi itu adalah Hakim Agung Syafyuddin Kartasasmita. Selain masa kurungan, Syafyuddin juga mewajibkan Tommy dan Ricardo untuk membayar denda 30,6 miliar rupiah. Sungguh masa kurungan yang pendek dan denda yang sedikit untuk kekayaan total Tommy yang mencapai triliunan. Namun bukannya langsung ditahan, Tommy justru masih bisa pergi menemui Presiden keempat Indonesia yaitu Gus Dur. Pertemuan ini ia lakukan untuk membujuk sang presiden agar memenuhi gerasinya. Gus Dur menolak permohonan Tommy. 3 November tahun 2000, Tommy kabur agar tidak dibui. Kaburnya Tommy pun berhasil sampai Polri mengirim surat resmi ke Interpol untuk membantu mencari putra bungsu diktator itu. Di Indonesia, Polri membentuk tim khusus pencari Tommy, tim Cobra, yang diketuai oleh Tito Karnavian. Tommy tetap menghilang. Hingga akhirnya pada 26 Juli 2001, Hakim Syafyuddin Kartasasmita dibunuh. Di pagi hari Kamis itu, Syafyuddin berangkat kerja menuju MA bersama supirnya dengan mobil Honda CR-V. Di Jalan Pintu Air Serdang, Kemayoran, Jakarta, mobil sang hakim disalip. Kendaraan yang menyalip mobil Syafyuddin adalah motor RX King dengan penumpang 2 orang. Tiba-tiba saja penumpang motor yang dibonceng mengeluarkan senjata api dan menghujani Syafyuddin beserta supirnya dengan timah panas. Sang hakim kena tembak di rahang, dada, dan lengan. Untungnya sang supir selamat. Namun Syafyuddin merenggang nyawa karena luka tembakannya parah dan mengenai bagian vital. Pada 6 Agustus 2001, polisi menggeledah kediaman Tommy dan menemukan senjata api serta bahan peledak. Namun, keberadaan Tommy masih misterius. Polisi pun menetapkan Tommy Soeharto sebagai tersangka pembunuhan berencana Syafyuddin.
Dugaan polisi semakin kuat saat kedua penembak sang hakim, Mullah Warman dan Noval Haddad, ditangkap. Mereka mengaku diperintah Tommy untuk membunuh Syafriuddin dengan bayaran 100 juta rupiah. Pada 9 Agustus 2001, masa toleransi polisi untuk Tommy menyerahkan diri habis. Perintah tembak di tempat dikeluarkan untuk Tommy. Untungnya, tembak-menembak tak perlu terjadi. Pada 28 November 2001, Tommy ditangkap sedang tertidur pulas di sebuah rumah di Tangerang. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis si anak emas Soeharto ini 15 tahun penjara atas kepemilikan senjata dan pembunuhan berencana. Rupanya ada dugaan selain Syafriuddin yang menjatuhkan vonis bersalah pada Tommy, sang hakim juga menolak uang suap sejumlah $20.000. Selama sidang, Tommy sering tidak hadir. Bahkan seperti Adi Gunasuto, Tommy sering membayar massa untuk berperilaku seperti pendukungnya di luar ruang sidang, menyerukan pesan-pesan agar ia dibebaskan. Di masa sekarang, sejenis buzzer. Saya akan melaksanakan proses hukum ini dengan sesuai hukum yang berlaku di sini di Indonesia. Selama 3 minggu pertama ia dipenjara, ia dikurung di Rutan Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Tommy juga menghabiskan hukumannya di Blok H yang terkenal mewah. Ia kemudian dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di selnya ada sofa, TV, kulkas, AC, dispenser, laptop, dan ponsel. Sudah mewah penjaranya, Tommy pun seringkali bepergian keluar penjara ke Jakarta dengan alasan kesehatan. Namun ia justru sering terlihat bermain golf di lapangan-lapangan golf eksklusif Jakarta. Pada Juni 2005, masa tahanan Tommy dipangkas dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Namun pemangkasannya belum selesai sampai di situ. Setahun kemudian, Tommy dibebaskan dari penjara setelah mendapat pemangkasan 10 tahun lamanya. Banyak yang menilai pemangkasan masa penjara Tommy ini murni karena kekayaan dan pengaruh keluarganya. Pada dekade 2010-an, Tommy mulai muncul lagi ke dunia politik dengan menghadiri acara peringatan Super Semar. Acara yang disebut-sebut sebagai glorifikasi Orde Baru dan salah satu instrumen penghapusan sejarah agar Orde Baru dikenal sebagai masa kemasan Indonesia. Kini Tommy kembali ke dunia politik bersama dengan Titik Soeharto. Apakah anak favorit Soeharto ini bisa comeback?